Berita top dan terupdate timnas hari ini. Peningkatan drastis ranking FIFA Indonesia ke peringkat 100. PSSI menunjuk pelatih untuk Piala AFF 2024. Sinteyong abaikan Piala AFF dan fokus pada turnamen besar. Tanggapan pelatih Vietnam terhadap strategi Sinteyong. Peningkatan drastis ranking FIFA Indonesia ke peringkat 100. Menjelang laga krusial melawan Jepang yang akan dijadwalkan pada Jumat 15 November 2024, Indonesia menerima berita gembira. Timnas Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan dalam ranking FIFA setelah mengalahkan Jepang. Saat ini, dua negara ASEAN, Thailand dan Vietnam menduduki posisi tertinggi dalam ranking FIFA di kawasan ini. Thailand berada di posisi ke-96 dengan 1.232 poin, sedangkan Vietnam berada di urutan 119 dunia dengan 1.161 poin. Sementara itu, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-130 dunia dengan 1.119 poin. Setelah pertandingan melawan Jepang, jika Indonesia berhasil meraih kemenangan, maka timnas akan mengalami lonjakan besar dalam ranking FIFA dan mendekati posisi Vietnam. Diperkirakan ranking FIFA timnas Indonesia akan naik dari posisi 130 ke 120 dunia dengan total poin mencapai 1.160. Hanya selisih 1 poin dari Vietnam. Kenaikan ini menjadi harapan bagi timnas untuk memperbaiki citra dan posisi mereka di kancah internasional serta menciptakan momentum positif menjelang turnamen-turnamen berikutnya. Apabila Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dan naik ke posisi 120 ranking FIFA, maka Indonesia akan menjadi tim terkuat ketiga di ASEAN, beda tipis dengan Vietnam. PSSI menunjuk pelatih untuk Piala AFF 2024. Menjelang turnamen Piala AFF 2024, PSSI telah resmi mengangkat pelatih yang akan memimpin timnas Indonesia dalam turnamen yang akan berlangsung pada bulan Desember 2024. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Pertandingan perdana Timnas Indonesia akan berlangsung melawan Myanmar pada tanggal 9 Desember 2024. Selanjutnya, pada tanggal 12 Desember, skuad Garuda akan menghadapi Laos yang dianggap sebagai tim terlemah di grup tersebut. Lalu, pada tanggal 15 Desember, timnas akan bertanding melawan Vietnam, salah satu tim terkuat di ASEAN, dan akan mengakhiri fase grup dengan melawan Filipina pada tanggal 21 Desember 2024. Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga saat ini belum pernah meraih gelar juara di Piala AFF. Oleh karena itu, pada tahun 2024 ini, timnas Indonesia menargetkan untuk memenangkan trofi AFF, terutama setelah prestasi belakangan ini yang menunjukkan kemajuan signifikan, termasuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mencapai fase gugur Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selain itu, Indonesia juga mengalami lonjakan dalam ranking FIFA dari peringkat 170-an menjadi 130. Piala AFF menjadi sangat berarti bagi masyarakat Indonesia karena sejak turnamen ini dimulai pada tahun 1996, timnas Indonesia belum pernah menjadi juara. Dengan latar belakang tersebut, PSSI menunjukkan keseriusan dalam menghadapi Piala AFF 2024 dengan menunjuk Sinteyong sebagai pelatih senior timnas Indonesia untuk memimpin perjuangan tim. Sinteyong abaikan AFF dan fokus pada turnamen besar. Setelah mencapai beberapa pencapaian di tingkat internasional seperti berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia, kini masyarakat Indonesia sangat berharap timnas bisa meraih gelar juara Piala AFF. Pasalnya, skuad Garuda belum pernah memenangkan turnamen ini. Prestasi terbaik yang pernah dicapai oleh timnas Indonesia adalah menjadi runner-up pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, tampaknya kurang menaruh perhatian pada Piala AFF. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berpendapat
bahwa fokus Indonesia seharusnya diarahkan kepada turnamen yang lebih besar, seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Ia percaya bahwa mengejar prestasi di level yang lebih tinggi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Saya memohon kepada semua pihak jangan terkurung hanya di Piala AFF, tetapi kita harus lebih memajukan diri. Ini agar kita bisa melihat yang lebih besar seperti AFC atau FIFA, kata Sinteyong. Adapun alasan lain Sinteyong kurang tertarik dengan kompetisi 2 tahunan tersebut adalah karena Piala AFF tidak termasuk ke dalam kalender resmi FIFA. Sehingga dengan demikian, pelatih negeri Kingston tersebut kemungkinan besar akan menurunkan skuad lapis kedua untuk melakoni turnamen Piala AFF 2024. Sementara tim inti akan diprioritaskan untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanggapan pelatih Vietnam terhadap strategi Sinteyong. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik mengungkapkan tanggapannya terhadap keputusan Sinteyong yang berencana akan menurunkan skuad cadangan di Piala AFF 2024. Menurutnya, langkah Sinteyong tampak menunjukkan bahwa ia menganggap remeh turnamen ini, sehingga tidak mengutamakan Piala AFF dan memilih untuk memainkan pemain lapis kedua. Menanggapi situasi ini, Kim Sang-sik menegaskan bahwa timnya tidak merasa tertekan atau takut menghadapi Indonesia. Saya sendiri akan menganalisis dan mempersiapkan diri secara terpisah untuk tim Vietnam. Kami tidak punya keraguan terhadap lawan kami dari Indonesia, ucap Kim Sang-sik. Pemain timnas Indonesia dengan followers terbanyak. Siapa pemain timnas Indonesia dengan jumlah pengikut terbanyak di media sosial? Berikut adalah daftar pemain timnas Indonesia dengan followers terbanyak. Di peringkat ke-6 ada Justin Hubner dengan 2,9 juta pengikut. Di posisi kelima terdapat Egy Maulana Fikri yang memiliki 3,4 juta followers. Marcelino Ferdinand menempati urutan keempat dengan 4,1 juta pengikut. Sementara Rafael Strijk berada di posisi ketiga dengan jumlah followers sebanyak 4,3 juta pengikut. Di urutan kedua, Asnawi Mangko Alam juga memiliki 4,3 juta pengikut. Dan di posisi teratas adalah Arhan Pratama dengan jumlah pengikut mencapai 8,7 juta pengikut. Sekian berita top timnas hari ini. Jangan lupa di subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.